Pemirsa, sutradara dan 3 pakar hukum tata negara dalam film Dirty Vote dilaporkan ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu paslon Capres-Cawapres. Kemunculan film dokumenter eksplanatory Dirty Vote memunculkan ragam opini publik. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia melaporkan sang sutradara Dandi Dwi Laksono beserta 3 pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu telah merugikan salah satu paslon Capres-Cawapres. Bukan hanya itu, sejumlah acara nonton bareng Dirty Vote juga mendadak dibatalkan dengan alasan masa tenang pemilu. Manajemen M Block Space Jakarta memberi penjelasan terkait pembatalan acara nobar Dirty Vote yang semula diagendakan pada Senin 12 Februari. Pembatalan beralasan mengikuti masa tenang pemilu. Pembatalan acara nobar Dirty Vote juga terjadi di Gresik, Jawa Timur. Dalam unggahan pihak penyelenggara acara nobar yakni River Warrior menjelaskan pembatalan terjadi usai didatangi oknum kepolisian. Kurang dari 24 jam, film Dirty Vote telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Namun seketika, akun YouTube Dirty Vote terkena shadow ban sehingga hilang dari pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, saya nggak ngerti kalau ini dianggap merugikan paslon tertentu, mestinya perlu dilihat lagi bahwa film ini tidak bicara paslon. Film bicara sebuah sistem dan kekuasaan dan ruling party gitu ya, pihak yang sedang berkuasa yang kemudian kami lihat dia cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk tendensi kemenangan bagi punya preferensi politik untuk kemenangan bagi pihak tertentu. Nah, sehingga ketika kami buka patronnya, maka mungkin ya kliennya, kalau kita bicara dalam relasi patron and klien gitu ya, pihak yang merasa diuntungkan oleh sistem inilah yang terganggu. Padahal yang kami serang adalah sistemnya. Gitu. Jadi otoritas dari Presiden Jokowi yang kami pertanyakan, yang kami indikasikan tidak netral, yang kami indikasikan abusing power. Gitu. Yang ini kebijakan ini membuat in favor atau membuat preferensi, memberikan privilege pada pihak tertentu. Dan ini sampel yang bukan puncak gunung es bagaimana pemilu kita dikerjain sejak dalam sistem gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin soal level kecurangan yang serangan fajar yang semua orang bisa bikin, nyoblos-nyoblos surat suara yang mungkin tuh tergantung siapa yang sedang di lapangan saat itu punya siapa gitu ya, ngurangin suara dan segala macam. Tapi kami bicara kepada sistem. Jadi ada tidak ada peristiwa yang kecil di lapangan, ini sistem sudah didesain, tinggal ditekan tombol, kira-kira gitu ya, kalau pakai metafora. Baik. Yang kebetulan sebenarnya sistem ini dibikin bareng-bareng dengan para oligarki gitu. Ini karena kebetulan sedang pecah kongsi, jadi senjata ini hanya bisa dipakai oleh satu pihak yang sedang in power.